Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sebelum dimulai mata pelajaran, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa secara keyakinan masing-masing dan ketua kelas akan memulainya. Silakan ketua kelas untuk memulainya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai mata pelajarannya, ibu akan absen terlebih dahulu ya. Bella, Rizky hadir, Angel hadir, Gunawan hadir, Juki hadir. Oke, pagi ini gue akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Ya, benar. Teks deskripsi itu adalah kalimat-kalimat yang mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu dari kejadian baik yang dialami, dilihat, atau diamati. Jadi semakin jelas tentang penggambaran suatu penulis paragraf deskripsi, maka akan menjadi suatu kalimat yang baik. Contohnya seperti tas itu terbuat dari plastik. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang struktur deskripsi. Ada yang tahu struktur deskripsi itu apa aja? Ya, kamu benar. Struktur deskripsi itu bagian yang menggambarkan suatu kondisi objek dari sudut pandang penulis secara rinci. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan dirasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di dalam objeknya tersebut. Lalu, teks deskripsi itu ada ciri-cirinya. Anak-anak, ada yang tahu ciri-cirinya teks deskripsi itu seperti apa? Ya benar, teks deskripsi itu ciri-cirinya sebagai pertama yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, ada berusaha membaca dan mendengarkan sesuatu adegan atau peristiwa di dalam teks. Dan yang keempat, melibatkan panca indera untuk membaca paham. Lalu ada kalimatnya terfokus pada suatu penjelasan. Ada yang tahu tidak panca indera itu apa? Panca indera itu mata, telinga, dan sebagainya. Lalu di sini ibu akan menjelaskan bagian terakhir dari materi teks deskripsi itu contohnya. Contoh teks deskripsi itu ada suatu cerita judulnya Parangtritis Nan Indah. Ibu bacakan ya anak-anak. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tempat Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek di daerah Bantul Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km dari arah Yogyakarta. Pemandangan Pantai Terintis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gemburan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dan buih-buih putih bergenerasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat-saat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kimilau air pantai yang tertimpa matahari sore, pemandangan yang memukau. Contoh teks deskripsinya seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, ibu akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 3-4 orang. Lalu perwakilan dari kelompok tersebut bisa mempresentasikan maju ke depan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Lalu kalau misalkan tidak ada yang kebagian kelompok tersebut untuk maju, kelompok tersebut akan membuat kesimpulan dari kelompok tadi yang mempresentasikan tersebut. Anak-anak, materi yang ibu sampaikan cukup sampai di sini. Tugas yang bisa mempresentasikan hari ini bisa untuk minggu depan. Dan ketua kelas tolong siapkan doanya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai dengan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik adik-adik semua, kemarin kita sudah belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Oh Ica, boleh. Apa itu teks deskripsi, Ca? Iya, betul. Teks deskripsi adalah teks penggambaran mengenal suatu objek. Tujuannya untuk menggambarkan objek dengan merinci objek secara subjektif. Strukturnya ada berapa bagian? Ada yang tahu? Ya, ada 3. Yang pertama ada identifikasi, kedua deskripsi, dan yang ketiga penutup atau simpulan. Baik, karena semua sudah paham mengenai teks deskripsi, jadi Ibu akan lanjut untuk materi hari ini. Kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Nah, ada yang sudah tahu apa itu teks cerita fantasi? Belum? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Baik, Ibu akan menjelaskan teks cerita fantasi. Nah, baik. Jadi, teks cerita fantasi ini adalah salah satu teks cerita yang isinya berupa khayalan atau imajinasi, baik dari sisi tokoh, tempat, maupun konten penceritaan lainnya. Jadi, teks cerita fantasi memiliki ciri yang pertama, isinya memuat hal yang aneh, ajaib, bahkan misterius. Yang kedua, ide ceritanya dari khayalan penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar yang melintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh yang unik atau memiliki kesaktian. Yang terakhir, sifatnya fiksi. Struktur teks cerita fantasi ada 3, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian pengenalan latar dan tokoh yang diceritakan. Dan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini berisi masalah yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir ada teks resolusi. Teks resolusi ini adalah berisi penyelesaian masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Baik, Ibu akan membacakan contoh teks cerita fantasi. Di sini Ibu sudah menyiapkan contohnya. Tolong diperhatikan ya.
Sihir Nina. Alangkah beruntungnya Nina memiliki keluarga idaman yang sangat menyayanginya kali ini. Keluarga barunya benar-benar memperlakukannya bak anak kandung satu-satunya yang mereka miliki. Nina telah lama berpindah-pindah keluarga karena keluarga yang mengadopsinya selalu tiba-tiba melepaskannya. Panti asuhan bahkan sempat bertanya-tanya akan tersebut. Mereka bahkan sempat mempertanyakan apakah Nina adalah anak yang nakal, karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Namun, sekarang sudah tak habis pikir karena ia telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 2 tahun ini. Setelah merenungkan masa lalunya, Nina tak kuasa menahan bersin. Saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. Nina kaget melihatnya dan makin terkejut melihat topi yang dikelilingi percikan cahaya itu kini melayang di hadapannya. Loh, Nina sudah bisa menyihir sambil bangun ya sekarang, ucap ibu tirinya yang tiba-tiba berada di samping Nina. Loh, Mama kok tiba-tiba muncul sih? Tanya Nina. Tebak, jawab ibunya. Apa Nina bahkan tidak tahu apa yang Mama omongin soal sihir ram tadi? Balasnya. Kamu penyihir, Mama juga penyihir. Ah, Mama ngomong apa sih? Tanya Nina. Gak percaya. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Balas Mama Nina sambil tiba-tiba menghilang meninggalkan serbuk keemasan yang Nina keluarkan saat bersin tadi. Nina makin tidak paham apa yang sebenarnya terjadi dengan topi itu. Ia menggaruk-garuk kepalanya sambil bergumam dalam hati. Kenapa sih ini? Besok Mama jelasin ya, Nin. Sekarang Mama sibuk menyelesaikan pesanan tetangga, ujar mamanya. Nina kaget lagi karena suara mamanya terdengar di dalam pikirannya. Enggak kok, Mama nggak bisa baca pikiran kamu. Mama cuma bisa ngomong yang lain juga begitu. Nah, sekian cerita teks fantasi dari Ibu. Semuanya sudah paham tentang teks cerita fantasi? Kalau sudah, coba kalian buatkan kelompok terdiri dari 4 orang untuk membuat teks cerita fantasi. Sudah dibagi? Kalau sudah, coba kalian membuat teks cerita fantasi atau khayalan cerita kalian. Ibu tunggu ya hari ini. Baik, Ibu sudah mengecek dan menilai tugas kalian hari ini. Semuanya sudah benar. Hari ini kita sudahi pertemuan kita. Lanjut Jumat depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Ya, sebelum dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa hadir semua? Alhamdulillah, malah hadir semua. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doanya ya. Ya, berdoa selesai. Untuk materi kita sekarang adalah teks prosedur. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, pembelajaran kita yang kemarin itu ada yang masih ingat?
Ya, betul. Ya, sekarang kita mulai pembelajaran yang selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya itu adalah teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Pertama, kalian pernah nggak sih membuat mie instan, teh anget, atau membuat teh atau membuat kopi? Itu kan ada cara-caranya, ada tahap-tahapannya dan langkah-langkahnya. Nah, itulah yang disebut dengan prosedur. Si pengertian dari teks prosedur itu, adalah teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Lalu, apa tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan suatu alat. Nah, itu ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah. Kata perintah itu berisikan kalimat imbuhan, larangan, serta menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Lalu, yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu bermakna tambahan yang diberikan untuk kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya, selain itu, selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu, oleh karena itu, dan di samping itu. Lalu, yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Dan keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Lalu yang kelima, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Lalu, ada jenis-jenis dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 langkah atau tahap. Contohnya, teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. Lalu, ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu terdiri dari banyak langkah, seperti cara membuat video YouTube, terus cara membuat email, cara merajut tas, dan sebagainya. Lalu, yang terakhir, ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Di sini ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul, yang kedua tujuan. Tujuan itu apa? Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, atau motivasi. Yang ketiga ada bahan dan alat. Itu merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Yang keempat, langkah-langkah, urutan langkah secara rinci per tahap. Lalu yang kelima, penutup, berisi penekanan, isi dan kata-kata motivasi, serta bersifat opsional. Lalu di sini ada contoh teks prosedur sederhana. Yang pertama ada cara memasak nasi goreng, ada cara membuat teh manis, cara membuat donat. Terus untuk contoh teks prosedur kompleks, ada cara membuat SIM atau membuat KTP, terus cara membuat channel YouTube, sama cara membuat akun email. Lalu ada contoh teks prosedur protokol. Itu ada cara membuat mie instan, terus cara menggunakan mesin cuci, sama cara mematikan komputer. Nah, di sini materi kita sudah selesai. Ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan? Kalau kalian sudah mengerti, di sini Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan. Nah, diantaranya tugas-tugasnya kalian
kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Ya, soal latihannya yang pertama itu ada apa tujuan teks prosedur. Tadi kita sudah Ibu jelaskan ya. Apa tujuan dari teks prosedur itu. Terus yang kedua, sebutkan tiga ciri teks prosedur dari segi isinya. Nah, Ibu juga tadi sudah jelaskan ciri-ciri teks prosedur seperti apa. Kalian lihat lagi. Lalu yang ketiga, sebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Nah, itu juga Ibu sudah jelaskan. Kalian bisa lihat lagi ya untuk menjawab soal latihan ini. Nah, yang keempat, berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu, nah, yang tadi teks prosedur ada 3 aja. Kalian bisa tulis di situ untuk menjadi jawabannya. Nah, jangan lupa ya untuk besok, untuk minggu depan, ya tugasnya kalian dikumpulkan, nanti Ibu nilai. Jadi kita sudah selesai jamnya. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang. Ya, ketua kelas dipersilakan. Ini sudah selesai. Ya, terima kasih kepada kalian. Sampai berjumpa pada minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Atau ada yang izin? Baik, tidak ada ya. Baik, kabar kalian semua sehat kan? Alhamdulillah. Baik, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu akan memberikan materi yaitu puisi rakyat. Ada yang tahu puisi rakyat itu apa? Puisi rakyat merupakan puisi kesusastraan rakyat yang ditentukan bentuknya. Biasanya terdiri dari beberapa deret kalimat atau bentuk mantra, atau dibacakan bisa panjang, pendek, suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi rakyat. Ada yang tahu jenis puisi rakyat itu ada berapa? Ya, jenis puisi rakyat itu ada 3. Ada 3 jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, dan yang ketiga ada syair. Selanjutnya ada ciri puisi rakyat. Ciri puisi rakyat mempunyai 4 ciri. Yang pertama ada nama pengarang tidak dikenal atau tidak diketahui. Kedua, sastra lisan karena penyampaiannya dari mulut ke mulut. Ketiga, memiliki aturan jumlah baris berbait. Yang keempat, terdapat nama rima pengulangan bunyi di awal maupun di akhir paragraf. Baik, karena kalian sudah paham dengan materi Ibu yang sampaikan, selanjutnya akan Ibu berikan beberapa puisi rakyat kepada kalian. Nanti coba tolong kalian cermati ya. Baik, isi puisinya sudah Ibu berikan kepada kalian, dan sekarang coba kalian telaah dan kalian coba cermati, kemudian kalian pahami materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Baik, Ibu rasa kalian sudah mengerti dan paham materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian dengan membuat 1 contoh puisi rakyat. Baik, Ibu rasa sudah cukup materi pelajaran hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah semua ya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa
akan masuk ke materi baru ya. Materi sebelumnya kita membahas cerita rakyat. Sekarang pada hari ini kita akan membahas cerita teks fabel. Baik, sebelum materi dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, siapa aja yang udah hadir pada hari ini. Yang pertama, Andi, Anissa, Ananda, Aris, Beni, Umi, Sela, Zaki. Ya, alhamdulillah ya semuanya hadir pada hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang cerita rakyat ya. Iya, itu udah selesai, udah sampai latihannya. Tulisnya udah dikumpulin ya. Lalu sekarang kita masuk ke materi barunya, yaitu mengenai cerita fabel. Selanjutnya ada yang udah tahu belum nih apa pengertian dari cerita fabel itu sendiri? Ya betul nih, cerita fabel merupakan cerita yang diperankan oleh para binatang yang wataknya selayaknya seperti seorang manusia ya. Lalu selanjutnya ciri-ciri teks cerita fabel. Ada 5 dari ciri-ciri cerita fabel itu sendiri. Ada yang udah tahu belum nih? Ayo coba siapa yang bisa menyebutkan ke 5 ciri-ciri dari cerita fabel ini? Ya, benar. Yang pertama tentunya tokohnya itu adalah para binatang ya. Lalu yang kedua, wataknya seperti seorang manusia. Lalu yang ketiga, konflik yang ada di dalam cerita teks fabel itu merupakan kehidupan nyata dari seorang manusia. Lalu yang keempat, latar tempat. Latar tempat yang ada di dalam cerita fabel ini sendiri pada umumnya itu yang menjadi tempat tinggal seekor binatang. Itu contohnya seperti di hutan, kebun, laut, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri dari teks fabel yang terakhir yaitu terdapatnya pesan atau amanat yang ada di dalam cerita fabel itu sendiri ya. Jadi cerita fabel di sini bukan hanya semata-mata sebagai hiburan, tetapi di dalamnya juga terdapat pesan atau amanat yang berguna bagi para pembacanya. Ciri-ciri dari cerita fabel itu ada berapa? Ya benar, ada 5 ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas struktur teks cerita fabel. Ada apa aja sih di dalam struktur teks cerita fabel ini sendiri? Jadi ada 4 struktur teks cerita fabel. Yang pertama orientasi, komunikasi, resolusi, serta coda ya. Baik ya, kita akan membahas satu persatu mengenai struktur teks cerita fabel. Yang pertama orientasi. Apa sih orientasi itu? Nah, orientasi di sini berisi mengenai pengenalan. Pengenalan sebelumnya kita membaca sebuah cerita, yaitu biasanya kita dikenalin dulu nih. Entah itu dikenalkan mengenai tokohnya, terus wataknya, terus latar tempatnya, latar suasana, serta latar waktunya ya. Lalu struktur teks fabel yang kedua itu komplikasi. Nah, komplikasi di sini itu dimana masalah-masalah mulai bermunculan. Bisa dibilang di sini menjadi puncak adanya sebuah masalah yang dihadapi oleh para tokoh pemeran ya. Lalu yang ketiga resolusi. Resolusi di sini merupakan tahap pemecahan sebuah masalah. Masalah yang dihadapi oleh para tokoh di tahap sebelumnya yaitu komplikasi. Nah, di bagian resolusi ini kita akan tahu bagaimana sih caranya untuk mengatasi sebuah permasalahan itu ya. Lalu struktur teks fabel yang keempat, yang terakhir yaitu merupakan koda. Koda di sini merupakan sebuah penutup dari sebuah cerita ya. Biasanya di bagian koda ini terdapat sebuah pesan atau amanat yang berguna untuk para pembacanya. Jadi udah pada paham nih apa yang dimaksud dengan orientasi, komplikasi, resolusi, serta koda. Keempat hal tersebut itu sangat penting ya untuk kita ketahui. Lalu selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan dari cerita fabel. Baik ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fabel.
Yang pertama ada kata kerja. Kata kerja itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja transitif itu merupakan kata kerja yang memerlukan objek di dalam kalimatnya. Contohnya yaitu kata memegang. Contoh kalimatnya, Andi memegang balon itu dengan erat-erat. Lalu selanjutnya kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif ini kebalikannya dari kata kerja aktif transitif. Kalau tadi kata kerja transitif memerlukan objek di dalam kalimatnya. Nah, kalau kata kerja aktif intransitif ini tidak perlu adanya objek di dalam kalimat. Contohnya yaitu kata dia. Ya udah kalian tahu ya. Jadi sekarang apa perbedaan dari kata kerja transitif dan kata kerja aktif intransitif. Lalu kaidah kebahasaan cerita fabel yang kedua itu penggunaan kata si dan sang. Contoh kalimatnya itu kata si kancil mengejek si semut yang lambat itu. Lalu di penggunaan kata sang itu, sang semut berkeliling taman sambil mengejek binatang yang lainnya. Sedangkan kata akhirnya di sini berguna untuk menyimpulkan atau mengakhiri sebuah paragraf atau kalimat yang ada di dalam cerita fabel. Contoh kalimat yang menggunakan kata akhirnya itu di sini, akhirnya sang semut berjanji kepada sang kupu-kupu untuk tidak mengejek binatang lainnya yang merupakan ciptaan Tuhan. Ini materi sudah saya sampaikan semua mengenai pengertian cerita fabel, ciri-ciri fabel, lalu struktur teks cerita fabel, serta kaidah kebahasaan teks fabel ya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang saya jelaskan pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberi tugas, yaitu coba anak-anak cari di YouTube ya contoh dari cerita teks fabel itu apa saja. Kan banyak tuh ya contohnya di YouTube. Nanti abis itu kalian catat apa saja amanat yang kalian dapat dari menonton cerita fabel tersebut ya. Disertakan juga judulnya ya, dikumpulkan di depan. Cukup sekian ya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.